Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre thriller survival berjudul Don't Move, yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang tengah berduka atas kematian anaknya. Wanita tersebut pun pergi ke hutan terpencil dan berencana untuk mengakhiri hidupnya di sana. Namun tiba-tiba saja ia bertemu dengan seorang pria yang awalnya tampak ramah. Namun kemudian ia menyuntikkan sebuah cairan yang membuat tubuh wanita tersebut lumpuh dan berniat untuk membunuhnya. Wanita itu pun berusaha bersembunyi dari pria tersebut dan berjuang untuk bertahan hidup di hutan dengan waktu yang terus menipis sebelum tubuhnya lumpuh total. Film diawali dengan seorang wanita bernama Iris yang terbangun di sebelah suaminya dengan tatapan kosong. Terlihat Iris yang seperti memikirkan sesuatu dan tampak sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Pagi itu, tanpa membangunkan suaminya, Iris mengambil sebuah pisau lipat dan pergi keluar begitu saja. Ia bahkan meninggalkan ponselnya di rumahnya. Setelah berkendara cukup jauh, Iris pun masuk ke area hutan dan akhirnya sampai di lokasi tujuannya, yaitu sebuah taman nasional. Setelah memarkir mobilnya, Iris pun lanjut berjalan kaki mengikuti rute pendakian. Begitu sampai di atas tebing, terdapat foto putranya bernama Matteo, yang dikelilingi oleh karangan bunga di sebuah tugu peringatan. Diketahui Matteo meninggal secara tragis, karena jatuh dari tebing ketika mereka sekeluarga sedang mendaki ke tempat itu. Sejak saat itu, Iris pun terus menyalahkan dirinya. Setelah meletakkan mainan kapal-kapalan kesayangan Matteo, Iris pun memahat inisial nama Matteo di pohon, bersama dengan inisial dirinya dan sang suami. Setelah itu, Iris pun berencana untuk bundir, dengan cara melompat dari tebing di lokasi yang sama saat Matteo terjatuh. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang pria bernama Richard yang muncul di sana, sehingga Iris pun langsung membatalkan niatnya untuk melompat. Richard yang melihat foto anak kecil dan karangan bunga di sana sudah menduga bahwa Iris adalah ibunya. Richard pun berusaha menenangkan Iris dengan mengajaknya mengobrol. Ia lalu menceritakan kisah hidupnya yang juga kelam, di mana dulu ia dan pacarnya bertengkar hebat saat berkendara, sampai akhirnya kecelakaan mengerikan pun terjadi. Pacarnya harus tewas karena insiden tersebut, sedangkan Richard dirawat di rumah sakit selama 2 bulan untuk memulihkan luka-luka dan patah tulangnya. Mendengar kisah Richard yang juga kehilangan orang tersayang, Iris pun akhirnya menceritakan bagaimana kronologi kematian Matteo. Di hari mereka sekeluarga naik ke tebing, suami Iris mengukir nama mereka di pohon, dan Iris mengambil bunga-bunga liar dekat sana. Sedangkan Matteo sedang mencari alat penusuk untuk memanggang marshmallow, yang akhirnya menyebabkan ia terjatuh dari tebing. Namun pada saat insiden tersebut terjadi, mereka berdua telat menyadarinya, yang akhirnya membuat Iris trauma dan merasa bersalah hingga sekarang. Richard pun mengatakan kepada Iris, meski hati dan hidupnya terasa hancur, tapi bukan berarti ia tidak memiliki harapan. Richard tidak berniat mencegah Iris untuk lompat dari sana, namun Richard hanya mengingatkan kalau cuaca dan pemandangan hari itu sangatlah indah. Mendengar hal tersebut, Iris pun langsung mengurungkan niatnya untuk bundir di sana. Iris akhirnya memutuskan menyusul Richard yang hendak kembali, dan mereka pun menuruni tebing bersama hingga sampai ke parkiran mobil. Setelah mereka berpamitan dan hendak pulang, tampak Iris yang kesulitan masuk ke mobilnya, karena Richard yang parkir sangat dekat dengan mobil Iris. Namun bukannya memindahkan mobilnya, Richard malah turun sambil membawa sebuah payung, yang membuat Iris semakin curiga karena cuaca di saat itu sedang cerah. Richard pun terus berjalan mendekatinya, dan langsung menyetrum Iris dengan payung miliknya. Ternyata ia memang sudah menargetkan Iris, karena jarang ada orang yang mendatangi lokasi tebing tersebut. Richard pun langsung mengikat kaki dan tangan Iris, kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Begitu Iris sadar dari pingsannya, ia pun tampak terkejut melihat dirinya sudah dalam keadaan terikat dan dibawa pergi oleh Richard. Iris awalnya berencana menelepon dari Apple Watch-nya, namun dengan santai,
Richard mengatakan bahwa di hutan itu tidak ada sinyal, serta Iris tidak akan bisa berbuat apa-apa seperti korban-korban yang lainnya, yang artinya Richard sudah sering menculik wanita yang datang ke tebing tersebut, dan mereka semua sudah dibunuh. Bahkan Richard sama sekali tidak takut dengan ancaman Iris yang mengatakan bahwa suaminya akan datang mencarinya, karena korban-korbannya selama ini juga mengatakan hal serupa. Richard pun memberikan mainan kapal Matteo yang ia ambil. Iris pun berusaha tetap tenang, dan diam-diam dia mengambil pisau lipat yang tadi dibawa untuk mengukir nama anaknya. Sambil terus mengajak Richard berbicara, Iris pun berusaha memotong talinya, dan akhirnya berhasil membebaskan diri. Tanpa berlama-lama, Iris pun langsung menyerang Richard, hingga mobil mereka menabrak pohon dekat sana. Dengan santainya Richard mengeluarkan suntikan yang berisi cairan khusus untuk melumpuhkan. Ternyata Richard sudah menyuntikkannya ke Iris saat mereka sedang berkelahi. Richard pun menjelaskan, dalam 20 menit ke depan, Iris akan lumpuh total, dan tidak bisa bergerak maupun berbicara. Dalam menit pertama, motorik halus Iris akan berhenti, hingga dia akan kesulitan memegang barang. Di menit ke-10, kaki Iris akan mulai kesemutan, dan motorik kasarnya berhenti. Di menit ke-15, kaki Iris tidak akan bisa digerakkan. Di menit ke-18, nafasnya akan semakin berat, dan sebelum seluruh tubuhnya lumpuh total, Iris akan kehilangan suaranya. Mendengar hal tersebut, Iris pun langsung kabur tak tentu arah ke dalam hutan. Namun Richard dengan santai mengejarnya, karena ia tahu kalau tak lama lagi Iris akan lumpuh total. Seperti perkataan Richard tadi, jari-jarinya pun mulai kaku, dan itu mengingatkan Iris saat mengajari Matteo berhitung. Tak lama kemudian, Richard pun muncul dan mengatakan bahwa Iris hanya mempunyai sisa waktu 1 jam sebelum tubuhnya lumpuh total. Sambil kabur dari kejaran Richard, kaki Iris pun mulai kesemutan, namun ia terus memaksa berjalan. Karena kakinya semakin sulit digerakkan, Iris pun merangkak dan bersembunyi di balik akar pohon. Richard pun berhasil menyusul Iris, namun ia tidak sadar kalau Iris hanya berada di bawahnya. Sialnya, di tempat persembunyian Iris terdapat semut-semut yang mengerubungi tubuh dan wajah Iris. Ia pun berusaha menahan sakit gigitan semut tersebut, dan ketika Richard sudah berjalan menjauh Iris yang tidak kuat, menahan pun langsung berteriak, sambilan merangkak ke dalam sungai sebelum Richard berhasil menangkapnya. Iris pun hanya bisa pasrah terombang-ambing, mengikuti aliran sungai karena tubuhnya sudah sangat sulit digerakkan. Setelah melewati arus deras, Iris yang berada di tepian sungai pun langsung memeluk kayu dan merangkak ke daratan. Kini nafasnya Iris mulai berat dan tubuhnya pun akhirnya lumpuh total. Tak lama kemudian, ada seorang pria tua bernama Bill yang datang menaiki mesin pemotong rumput, yang ternyata Iris sedang berada di pekarangan rumahnya. Bill yang kebingungan pun terus menggoyangkan tubuh Iris dan berusaha mengajaknya bicara. Namun karena Iris tidak bisa mengobrol sama sekali, Bill pun akhirnya memiliki ide untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat, yaitu 1 kali kedip berarti iya dan 2 kali kedip berarti tidak. Bill pun akhirnya mengerti kalau Iris tidak bisa bergerak dan berbicara, namun untungnya ia tidak terluka. Bill pun langsung membawa Iris ke rumahnya di dekat sana dan berniat untuk menelepon 911. Namun baru aja sampai rumah dan hendak menelepon 911, tiba-tiba pintu rumahnya digedor-gedor. Iris pun segera mengedipkan matanya berkali-kali, yang menandakan bahwa itu adalah tanda bahaya. Setelah menyembunyikan Iris di balik sofa, Bill pun membuka pintunya dan ternyata itu adalah Richard, yang berakting seakan-akan ia baru saja mengalami kecelakaan dan istrinya menghilang. Richard pun bertanya apakah Bill melihat istrinya lewat di dekat sana. Richard juga mengaku kalau ia telah kehilangan ponselnya. Merasa curiga dengan Richard, Bill pun memintanya untuk menunggu di luar sebentar. Namun Richard tiba-tiba langsung masuk ke rumah Bill, dengan alasan tidak enak badan dan ingin beristirahat. Bill pun mengatakan jika ia akan menelepon 911 untuk melapor Richard yang menyelinap. Sontak Richard pun langsung menangis, seolah-olah ia sedang mengalami masalah yang sangat berat. Bill pun mengurungkan niatnya karena merasa iba dengannya. Richard pun memperkenalkan dirinya dengan nama lain yaitu Andrew.
Setelah itu, Richard menceritakan bahwa istrinya memiliki masalah mental, dan belakangan ini semakin parah bahkan sampai menuduhnya melakukan hal-hal yang kejam selama ini. Richard pun mengatakan jika ia selalu menyembunyikan masalah istrinya dari keluarga, dan jika polisi mengetahuinya maka bisa-bisa istrinya akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa lagi. Richard pun mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan istrinya. Sebelumnya mereka sedang berkendara, dan istrinya lah yang menyetir, karena kemandirian baik untuk kesehatan mental. Namun mereka sempat bertengkar di tengah jalan, hingga kecelakaan pun terjadi, dan istrinya tiba-tiba kabur karena mungkin penyakit mentalnya sedang kambuh. Richard khawatir penyakit itu akan bertambah parah, dan menyebabkan katatonik atau tubuh mendadak menjadi kaku juga tidak bisa berbicara. Setelah itu, Bill pun bercerita kalau istrinya sudah meninggal karena terkena serangan jantung. Istrinya dulu juga sering menceramahi Bill, yang suka temperamen dan sering bermasalah dengan orang, hingga berakhir berkelahi. Bill yang mulai percaya jika Richard adalah suami dari Iris pun hendak memberitahukan yang sebenarnya, kalau Iris memang berada di sana. Akan tetapi ponsel Richard tiba-tiba bergetar, yang artinya ia berbohong tentang ponselnya yang hilang. Bill yang kembali curiga pun mengurungkan niatnya, dan mengatakan jika istrinya mungkin masih berkeliaran di dalam hutan. Namun, sejak awal Richard sudah tahu jika Iris pasti berada di sana, karena tadi ia melihat gerobak pasir yang ada di dapur. Bill pun langsung mendorong Richard ke lemarinya dan langsung menelepon 911. Karena telepon masih tersambung dan suara kegaduhan tadi terdengar, beberapa mobil polisi pun sudah dikerahkan ke lokasi Bill. Richard pun berhasil melumpuhkan Bill dengan pisau dekatnya, dan setelah itu, Richard pun mencari Iris di gudang sebelah rumahnya. Namun karena ia tidak menemukan Iris di sana, Richard pun hendak kabur karena polisi akan sampai sebentar lagi. Richard yang menganggap Iris sudah kabur dari sana, akhirnya berencana membakar rumah tersebut untuk menghilangkan jejaknya. Iris yang sudah bisa sedikit menggerakkan jarinya pun berusaha mengetuk-ngetuk lantai, agar bisa terdengar oleh Richard, karena ia juga tidak mau mati terbakar api, dan lebih memilih untuk dibawa kembali oleh Richard. Sayangnya Richard menganggap bunyi ketukan itu adalah bunyi tetesan bensin yang baru dituang, sehingga ia pun langsung membakar rumah tersebut. Richard pun hendak kabur membawa mobil milik Bill, namun untungnya Iris menemukan tali tirai jendela, yang segera ia buka tutup agar Richard bisa menyadari keberadaannya di sana. Iris pun berhasil diselamatkan, dan Richard mengatakan jika itu adalah kali pertamanya ia membunuh seorang pria. Tak lama kemudian, ponsel Richard pun berdering, dan ternyata adalah putrinya bernama Olivia. Putrinya itu pun mengabari Richard jika nilai rapotnya sangat bagus. Richard pun ikut senang mendengarnya, dan untuk merayakan nilai putri mereka, istrinya pun berencana mendatangi Richard dan liburan di kabinnya besok pagi. Istrinya tahu kalau Richard sering pergi ke kabin di akhir pekan untuk refreshing dari rutinitas kerja. Tapi kali ini, istrinya ingin pergi ke kabin untuk liburan. Mau enggak mau, Richard pun menuruti keinginan keluarganya, dan terlihat kepribadian Richard yang sangat berbeda, layaknya seorang ayah dan suami yang baik, perhatian, dan juga sangat menyenangkan. Setelah selesai telepon, Richard pun sempat jengkel, karena kesenangannya bersama Iris di akhir pekan harus terganggu, dan ia juga terpaksa mengeksekusi Iris hari itu. Karena bensin hampir habis, Richard pun singgah ke pom bensin di jalanan utama, dan Iris dipakaikan topi agar tidak dicurigai. Terlihat mobil pemadam dan ambulans melintas, yang tentunya hendak pergi ke rumah Bill yang kebakaran. Saat Richard hendak membayar bensin di dalam toko, Iris pun mencoba menggerakkan tubuhnya untuk meminta bantuan ke orang-orang sekitar. Dengan susah payah, Iris berusaha melepas seat belt-nya dan menggerakkan tubuhnya mepet ke jendela. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang dan membuat Iris teringat dengan Matteo. Ibu dari anak kecil itu pun melarang anaknya mengobrol dengan orang asing. Namun ia sempat curiga dengan Iris, yang dari tadi hanya diam di mobil. Setelah selesai isi bensin,
Richard pun membawa Iris kembali ke tempat tabrakan tadi untuk mengganti baju dan mengambil suntikan lumpuh. Ia juga mengambil beberapa kabel tie untuk mengikat Iris nanti, dan mengaitkan mobil Bill dengan mobilnya untuk diderek. Namun tak lama kemudian, ada seorang polisi bernama Carter yang tiba-tiba datang setelah mendapat laporan untuk memeriksa mobil milik Bill. Karena Carter juga curiga melihat sosok Iris yang hanya terdiam. Namun dengan tenangnya, Richard mengatakan bahwa mungkin laporan itu salah dan beralasan jika ia baru saja menjemput istrinya yang menabrak pohon karena mabuk. Setelah mengecek SIM milik Richard, Carter mengatakan jika laporan yang dia dapat yaitu Richard dan istrinya sedang berada di pom bensin, bukan di lokasi tersebut. Selain itu, Carter juga curiga dengan luka di jidat Richard, padahal katanya yang kecelakaan adalah istrinya. Di lain sisi, Iris yang mulai bisa menggerakkan tangannya berhasil membuka jendela mobil dan Carter pun langsung mendatanginya. Melihat Iris yang diam saja, Carter pun berpikiran mungkin Iris memang sedang mabuk. Lagi-lagi, Richard berbohong jika Iris sering mabuk-mabukan sejak kehilangan putra mereka. Iris akhirnya bisa sedikit bersuara, tapi karena masih sangat kesulitan mengucapkan tolong, ia pun hanya memberi kode ke Carter untuk membuka kain penutup di dashboard. Betapa terkejutnya Carter saat melihat suntikan juga kabel tie yang berada di sana. Tak pakai lama, Richard pun langsung menghantam Carter dengan sangat brutal dan memasukkan mayatnya ke mobil. Setelah itu, Richard pun mengambil pistol dan juga kamera dashcam-nya sebelum akhirnya ia membakar mobilnya. Saat pergi dari sana, Richard tidak menyadari jika suntikannya sudah diambil oleh Iris. Dalam perjalanannya, Iris yang sudah bisa bicara sedikit-sedikit mengatakan bahwa besok adalah hari penting bagi Richard, karena ia akan berkumpul dengan keluarganya. Iris juga membahas masa kelam Richard yang kehilangan pacarnya, hingga ia terbaring 2 bulan di rumah sakit dan menganggap momen itulah yang merubah Richard menjadi seorang psikopat. Sontak Richard yang terpancing pun langsung menghentikan mobilnya dan menjelaskan bahwa sejak kecil sampai dewasa, Richard selalu tersisihkan dan tak dianggap oleh lingkungan, teman-temannya, bahkan keluarganya. Sampai akhirnya, saat insiden kecelakaan terjadi, dan Richard yang melihat pacarnya sekarat, entah kenapa timbul perasaan yang berbeda, dan saat itulah ia sadar kalau dirinya adalah seorang psikopat. Iris pun mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan kegilaan ini terus-menerus, karena pada akhirnya aksinya tersebut pasti akan ketahuan, dan Richard harus meninggalkan keluarga tercintanya. Namun Richard yang tidak peduli pun langsung mengubah destinasi untuk mengeksekusi Iris, yang awalnya harusnya ke kabin terlebih dahulu. Sesampainya di sebuah dermaga, Iris pun langsung menancapkan suntik di kaki Richard. Namun sayangnya jempolnya tidak kuat untuk mendorongnya, sehingga Richard pun langsung mencabut suntikan tersebut dan menjelaskan meskipun otot-otot Iris mulai kembali, namun kerja ototnya masih belum terkoordinasi sepenuhnya. Setelah itu, Richard pun langsung membawa Iris ke perahu miliknya dalam kondisi tangan diikat. Saat mulai menyeberangi danau, Iris sempat melihat pisau dan pistol di celana Richard. Tak lama kemudian, Iris tiba-tiba menangis karena teringat Matteo. Dan itu artinya kondisi Iris sudah hampir pulih, karena ia bisa menangis dan bergerak hampir normal. Iris pun meminta tolong kepada Richard untuk mengambil kapal-kapalan Matteo yang ada di sakunya. Saat Richard hendak mengambil mainannya, Iris pun langsung mengambil pisau yang dibawa Richard dan langsung menancap lehernya. Untungnya saat Richard jatuh ke danau, Iris berhasil mengambil pistol dan langsung menembaki Richard hingga akhirnya tewas. Ternyata ketenangan Iris tidak berlangsung lama, karena perahunya mulai tenggelam sebab lubang dari tembakan tadi. Untungnya tak lama setelah itu, Iris berhasil pulih dari lumpuhnya dan langsung berenang sampai ke daratan. Tak lama setelah itu, Richard ternyata masih selamat dan juga berhasil sampai ke daratan. Iris pun langsung mendatanginya dan mengucapkan satu kata terakhir, yaitu terima kasih. Karena meskipun dirinya sempat berada di ambang kematian, namun ia bersyukur masih bisa selamat dan akan memulai babak baru dalam hidupnya.